Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan penjabaran hadis nomor 655 kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayyu sadaqati afdal qala juhdul mukil wabda biman ta'ul akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, dikatakan wahai Rasulullah, atau Rasulullah ditanya tentang sedekah apakah yang lebih utama, beliau bersabda sedekah orang yang tak punya, dan mulailah memberi sedekah atas orang-orang yang menjadi tanggungannya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis nomor 655 ini tidak bertentangan dengan hadis nomor 654. Kalau di hadis nomor 654 itu kalimatnya khairus sadaqati ma kana an dhahri ginan. Sebaik-baik sedekah adalah dari orang yang sudah memiliki kecukupan. Ya. Tapi di hadis ini sedekah yang memiliki keutamaan, bukan sebaik-baik sedekah, ya. Tetapi sedekah yang memiliki keutamaan adalah sedekah dari orang yang al-mukil, memiliki kesedikitan, begitu ya. Al-mukil, kesedikitan. Hadis ini saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu memiliki makna yang berkaitan. Untuk menjelaskan makna yang berkaitan antara hadis nomor 655 dengan hadis nomor 654, Imam As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam menjelaskannya dengan sebuah keterangan yang ada di dalam riwayat Imam An-Nasa'i hadis nomor 2480. Di dalam kitab Sunan An-Nasa'i hadis nomor 2480 juz yang ke-8 halaman 287, di sana disebutkan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau adalah demikian, saudara. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Rasulullah pernah mengatakan 1 dirham pahalanya bisa mendahului atau mengalahkan pahala 100.000 dirham. Lalu para sahabat bertanya, apa maknanya ya Rasulullah? Kok 1 dirham? Bersedekah dengan 1 dirham, itu kok pahalanya bisa mengalahkan orang yang bersedekah dengan 100.000 dirham? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala kana lirajulin dirhamani. Ada seorang yang memiliki hanya 2 dirham. Tasaddaqa bi ahadihima, lalu dia bersedekah dengan 1 dirham. Wantalaqa rajulun ila urdi mali, sementara orang lain mendatangi tempat hartanya yang banyak, kemudian fa'akhadha minhu mi'ata alfi dirhamin, mengambil hanya 100.000 dirham. Fatasaddaqo biha, maka orang ini bersedekah sebanyak 100.000 dirham. 100.000 dirhamnya orang yang memiliki jutaan dirham,
dengan sodakohnya orang yang sedirham, sementara asetnya cuma 2 dirham, maka nilai pahalanya di sisi Allah besaran sodakohnya 1 dirham. Nah, inilah makna yang dimaksud keutamaan sedekah orang yang memiliki kekurangan, saudara. Bukan berarti orang itu yang seringkali kita dengar, sebaik-baik sedekah adalah sedekah orang tidak mampu. Kalimatnya bukan sebaik-baik, karena sebaik-baik sedekah adalah dari orang yang memiliki kemampuan, kecukupan minimal buat dirinya sendiri. Jadi hadis ini, itu sebabnya menerangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Abu Dawud ini, Imam Abu Dawud dan Ahmad, di dalam kitab Sunan Abu Dawud, di sini ada di nomor 1482 ya. Hadis nomor 655 kitab Bulughul Maram ini, di dalam kitab Sunan Abu Dawud ada di nomor 14.282. Ya. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterangan yang dimaksud, ya, bersedekah seutama sedekah orang yang tidak mampu, bukan berarti tidak mampu sama sekali. Ya. Karena kan biasa kita mendengar, ya tadi, sebaik-baik sedekah adalah orang yang disedekahkan oleh orang yang tidak punya. Kalimatnya beda antara sedekah yang utama dengan sedekah yang sebaik-baik. Kalau hadis Sahih Bukhari yang menjadi rujukan nomor 654, sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang memiliki kemampuan, minimal kemampuan bagi dirinya sendiri. Nah, jadi yang dimaksud seutama-utama itu berarti ada nilai tambahan. Kalau orang yang memiliki kekayaan atau memiliki penghasilan 2 juta, dia bersedekah dengan 1 juta, itu nilainya lebih baik. Bukan, penekanannya sebenarnya bukan pada setengah aset saudara, ya. Karena kalau kita bersedekah di dalam hadis Sahih Muslim yang lain, ya, Rasulullah itu melarang seseorang, khususnya kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini ada dalam kitab Sahih Muslim nomor 1213, ya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah datang, ketika didatangi Rasulullah saat dia sakit keras, kata sahabat Sa'ad, ya Rasulullah, saya memiliki banyak harta, saya pengen sedekahkan seluruh harta saya di jalan Allah. Kata Rasulullah, jangan, 2/3 deh. Juga Rasulullah mengatakan jangan. Setengahnya gimana Rasulullah? Jangan. Soalnya kata Rasulullah mengatakan, kalaupun mau kamu sedekahkan 1/3. Ya. Jadi, saudara, contoh yang diterangkan di dalam kitab Sunan An-Nasai tentang 1 dirham mengalahkan pahalanya 100 dirham, 100.000 dirham, itu maksudnya bukan harus bersedekah setengah dari kekayaan kita. Karena sedekah itu hanya dianjurkan, apalagi kalau itu bagi orang yang memiliki kewajiban, itu maksimal 1/3. Ya. 1/3, saudara. Namun gambaran di dalam kitab Sunan Nasai bahwa orang punya 2 dirham lalu disedekahkan 1 dirham, pahalanya mengalahkan orang yang memiliki jutaan dirham, cuman yang disedekahkan 100.000 dirham. Ini menggambarkan tentang kualitasnya saja, bukan komposisi setengah atau 1/3-nya, bukan. Ya, karena kalau hitungan setengah 1/3, Rasulullah sudah membuat batasan maksimal 1/3. Ya, ya ini ada dalam kitab Sunan Nasai yang 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Itu ada dalam kitab Sunan Nasai, ya. Hadisnya
nomor 2480 ya. Juznya juz ke-8 halaman 287. Itu penjelasan. Ya, penjelasan ini saya kutip dari keterangan Imam As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam ketika beliau menjelaskan makna hadis nomor 655, beliau mengutip hadisnya riwayat Imam An-Nasai. Ya. Jadi dengan demikian maksud dari seutamanya sedekah orang yang tidak punya itu bukan berarti ya orang itu tidak punya sama sekali, enggak. Ya. Karena tetap sebaik-baik sedekah dikeluarkan oleh orang yang memiliki kecukupan minimal, dia sudah bisa mencukupi dirinya sendiri. Nah, kalau itu ada dalam kitab Sunan Abu Dawud ya. Abu Dawud menjelaskan banyak, saudara. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor 1237 ya. Juga diterangkan seperti itu. Abdulus Sadaqah Juhdul Mukil. Itu Abu Dawud nomor 1237. Ini ada di juz yang keempat halaman 240 ya. Sementara tadi ya, di juz yang ke-8 itu hadisnya nomornya adalah nomor 1428. Mohon maaf, bukan 14.000 saudara ya. 1428. Ada di juz keempat halaman 493 ya. Nah, jadi maknanya ke situ saudara ya. Ya. Jadi yang dimaksud seutama-utama sedekah dari orang yang tidak punya bukan berarti orang itu tidak punya sama sekali, tetapi menggambarkan bagaimana orang yang sekedar ya masih sebenarnya dia memiliki banyak kekurangan ya, tetapi dia mau berbagi. Orang yang masih memiliki kekurangan mau berbagi itu ternyata nilai sedekahnya bisa berlipat-lipat dibanding orang yang memiliki kelebihan ya. Jadi kalimatnya al-mukil, mukil itu memiliki kekurangan, bukan orang tidak punya sama sekali, bukan ya. Tetapi dia masih memiliki kekurangan atau belum masuk kategori yang memiliki kelebihan. Kemudian Rasulullah mengatakan wabda biman ta'ul ya, sedekahlah, mulailah sedekah kepada orang yang menjadi tanggungan. Itu koreksi atas terjemahan yang tadi, bersedekahlah kepada orang yang banyak tanggungannya, bukan itu. Itu terjemahannya tidak tepat. Yang tepat adalah bersedekahlah, mulailah bersedekah atas orang yang menjadi tanggungannya. Jadi tadi kalau kita menanggung anak, maka kalau Anda daripada jajan, maka uang yang Anda berikan untuk memberikan jajan anak itu nilainya sedekah dan itu berpahala amat sangat banyak ya. Bahkan di dalam riwayat Sahih Muslim yang berkaitan dengan masalah sahabat Abu Sa'ad Sa'ad bin Abi Waqqas yang berencana mensedekahkan setengah hartanya, Rasulullah mengatakan tidaklah satu suap yang diberikan atau yang diberikan suami kepada istrinya kecuali dalam setiap suapan itu ada nilai kebaikan. Nah, jadi dengan demikian saudara dan saudari, hadis nomor 655 ini menegaskan ya makna yang ada di nomor 654 bukan bertentangan ya. Karena tetap sebaik-baik sedekah dilakukan oleh orang yang memiliki kecukupan. Jadi kalau Anda masih kekurangan minimal hal yang berkaitan dengan kebutuhan primer Anda, saudara ya. Kalau Anda masih lapar, jangan bersedekah dengan nasi. Sedekahi dulu Anda, ya. Maka kelebihan dari kecukupan dari kelebihan dari rasa kenyang Anda bagi kepada yang lain. Itu sebabnya tadi ya, penjelasan kita kenyang boleh ya. Kenyang menjadi maksiat atau bisa menjadi dosa kalau sebab kenyangnya kita orang lain mati kelaparan. Tapi kalau sebabnya kenyang kita orang nggak bisa tidur jadi makruh. Tapi kenyangnya kita orang tetangga juga kenyang juga. Itu boleh saudara ya. Tapi kalau akibat kekenyangan menjadikan kita tidak bisa sholat, nah itu lain lagi nilainya ya. Nah jadi silahkan saudara jika ada yang perlu
diskusikan berkaitan dengan hadis ini atau hadis yang lain, insya Allah jika kita bisa bahas malam ini, insya Allah kita bahas juga. Walaupun minkum, walhamdulillahirabbil alamin. Baik, silakan sahabat-sahabat yang tanya, yang melalui online silakan diketik di message, nanti insya Allah dibacakan. Ustadz, dalam beberapa pengajian yang saya ikutin di TV dengan Ustadz Yusuf Mansur kan itu dibahas, sering ngebahas masalah sedekah tuh. Kalau saya mendengar keterangan yang ini tentang sedekah, sepertinya itu bertolak belakang gitu Pak Ustadz. Jadi maksudnya gini, kalau dia apa yang kita punya kasih semua. Misalnya kita punya motor nih satu-satunya, kasih deh itu buat sedekah gitu. Tapi dalam satu khutbah Jumat yang saya ikuti di Masjid Al-Azhar dengan khotib yang ustadznya juga yang boleh bilang bagus gitu, itu malah menentang dan dia malah mengatakan sebenarnya ini menyesatkan. Nah itu gimana tuh Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya lihat sih di BlackBerry itu katanya malam ini gerhana bulan. Nah, apa aja yang disunahkan dicontoh malam ini? Ini saya dapat pesan di BlackBerry bahwa malam ini terjadi gerhana bulan, tapi lokasinya belum ketahuan. Nah, sunnahnya apa kalau misalkan terjadi di? Pertanyaan dari Ahwat, apakah boleh jika kita mengucapkan salam hanya dengan Assalamualaikum? Jika bersodakoh melebihi dari kemampuan kita sampai akhirnya harus berhutang, apakah berdosa? Ya, barusan tadi dijelasin ya. Ini oke, masih berkaitan dengan macam-macam puasa ini, mungkin panjang ini ya. Oke, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian puasa pada hari Sabtu kecuali yang telah diwajibkan atas kalian. Hadis Abu Dawud 2 nomor 805. Tirmizi berkata hadis hasan. Al-Hakim berkata hadis sahih, masuk syarat Al-Bukhari dan disepakati oleh Az-Zahabi. Tuduhan iftirab pada hadis ini telah dibantah oleh Al-Alamah Ibnul Mulakin Asy-Syafi'i. Beliau berkata, aku berkata silakan Anda berpendapat, meskipun hadis ini mudharib, maka kegoncangannya tidak sampai melemahkan hadis ini. Mungkin kayaknya Ustaz baca aja sendiri ya. Soalnya banyak istilah-istilah. Ya, pertanyaan yang ditanyakan adalah bagaimana dengan puasa yang bertepatan dengan hari Sabtu? Seandainya hari Sabtu itu bertepatan dengan puasa Asyura, puasa Daud, puasa Ayyamul Bidh, dan puasa Arafah. Jadi yang dipermasalahkan hari Sabtunya ini ya. Ya, itu pertanyaannya Ustaz. Baik, terima kasih saudara dan saudari. Ini pertanyaan yang pertama. Apa yang disampaikan oleh salah satu ustadz tentang pendapat beliau tentang Ustadz Yusuf Mansur, sebenarnya itu di ranahnya beliau. Saya tidak berani memberikan karena apa yang dijelaskan oleh beliau tentang Yusuf Mansur juga saya juga nggak paham maksudnya kemana. Yang dimaksud menyesatkan seperti apa ya. Tapi bahwa kemudian Ustadz Yusuf Mansur punya gagasan seperti itu, ya, dalam banyak hal bisa dibenarkan, namun dalam banyak hal juga bisa disalahkan. Karena maklumlah pendapat manusia. Karena jika kemudian
untuk bersedekah semua harus dihabiskan, ya. Apalagi sedekahnya dengan hitung-hitungan akan dapat sekian-sekian. Memang ini bertentangan dengan caranya Rasulullah bersedekah. Rasulullah bersedekah nggak pernah berhitung-hitungan material. Jadi memang bisa jadi yang bermasalah itu kalau kita bersedekah dengan asumsi, dengan hitung-hitungan materi kita. Padahal Allah membalasnya kan caranya Allah. Ada banyak orang yang jadi kecewa. Kok saya sedekah begini nggak sesuai? Jadi ini mau mendikte Allah. Bisa jadi kalau kita bersedekah dengan maksud memaksa Allah, mendikte Allah dengan kemauan kita, ini bisa jadi masalah, saudara. Mungkin bahasa Ustaz tadi bisa jadi menyesatkan, ya. Tapi bisa jadi makna yang dimaksud oleh Ustaz Yusuf Mansur kemana, ya wallah alam bisawab. Tapi yang jelas, sahabat Rasulullah dan para sahabat tidak pernah bersedekah itu dengan hitung-hitungan membuat hitungan duniawinya. Saya harus dapat sekian, enggak. Itu urusan dikembalikan kepada Allah. Karena terlalu naif sebenarnya kalau kita bersedekah lalu kita memaksa Allah memenuhi semua keinginan kita. Karena kita sudah diberi umur hidup saja sudah nggak bisa kebayar, saudara, ya. Jadi di situ, ya. Tapi dalam hal tertentu seperti saya katakan bisa juga baik, karena apa yang disampaikan Yusuf Mansur menambahkan sebenarnya kan itu memotivasi keyakinan bahwa kamu harus yakin banget Allah itu menolong kamu. Bisa jadi begitu maksudnya. Kalau maksudnya begitu benar, saudara. Kan tadi, waman yasta'fif yu'ifallah, waman yastagni yughnillah. Kalau Anda yakin Allah akan mencukupi engkau, mungkin yang harus dibesarkan itunya, bukan hitung-hitungan materialnya. Karena kalau hitung-hitungan material memang Rasulullah nggak pernah ngajarin seperti itu. Itu biarin urusan Allah. Mau ngasih 1000, 1.000.000 itu urusan Allah sebenarnya. Jadi jangan hitung-hitungan itu menjadi sebab landasan kita bersedekah. Kalau itu landasannya jelas bermasalah, ya, bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Karena sedekah bukan hanya sedekah, saudara, apa saja yang kita keluarkan di jalan Allah niatnya karena Allahnya, bukan karena dunia yang kita inginkan, bukan, saudara. Bahwa di balik kebaikan sedekah kita lakukan Allah memberikan dunia, itu urusan Allah. Itu sebuah akibat. Jadi jangan kita menuntut itunya, ya, gitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan sehubungan tanggapan tentang apa yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur. Kemudian, saudara, tentang gerhana bulan. Gerhana bulan dan gerhana matahari itu ada sunnahnya. Kalau kita menyaksikan di tempat kita ada gerhana bulan atau gerhana matahari, maka kita disunahkan untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil, kemudian salat sunnah gerhana, ya, salat khusuf atau khusuf, dan juga bersedekah. Itu sunnahnya. Tapi masalahnya adalah di mana? Karena memang beberapa hari ini saya dapat informasi di Indonesia Timur itu terjadi gerhana matahari, pernah gerhana bulan juga sama. Tetapi itu tidak terlihat oleh kita. Karena ada perbedaan jam yang memungkinkan pergeseran matahari dan bulan di tempat kita tidak terjadi, di sana terjadi, ya. Kenapa? Karena sebagai contoh, bulan apa? Gerhana matahari di daerah Indonesia Timur, waktu Indonesia Timur itu sekitar jam 5 menjelang jam 7. Jadi jam 6, jam 7. Jam 6, jam 7 di kita jam 5, saudara. Matahari pada waktu itu belum terbit. Kan nggak mungkin kita sholat gerhana orang mataharinya belum ada, gitu. Itu sebabnya anjurannya adalah jika kita menyaksikan, melihat di tempat kita ada terjadi gerhana, baru disunahkan untuk bertakbir, ya. Kemudian kita sholat sunnah gerhana, ya. Kemudian kita bersedekah. Itu dianjurannya seperti itu, saudara. Kalaupun ada, ya. Mudah-mudahan. Tapi saya kurang tahu persis. Apakah di sini apa? Karena saya juga nggak dapat berita tentang gerhana bulannya di sini. Gitu. Kemudian, apakah boleh mengucapkan salam dengan Assalamualaikum? Assalamualaikum apa Assalamualaikum? Sebenarnya begini, saudara. Salamun alaikum atau Assalamualaikum secara bahasa maknanya sama. Hanya saja Assalamu itu lebih definitif. Karena dalam istilah bahasa Arab, Assalam kalau pakai alif lam itu namanya ma'rifat. Jadi alif lam itu menunjukkan keselamatan, yang dimaksud adalah keselamatannya dari Allah. Jadi Assalamualaikum. Itu sebabnya memang
secara maknawi lebih tepat assalamualaikum. Tapi salamun alaikum pun tidak salah, karena salamun itu juga maknanya nakirah, keselamatan untuk kalian. Nah, dengan demikian secara bahasa sebenarnya tidak ada perbedaan. Tapi kalau memang secara makna lebih tepat assalamualaikum, karena assalam yang dimaksud sana adalah assalamnya salamun minallah, begitu. Karena alif lam itu dimaknai li ta'rif, seperti alhamdu dengan hamdulillah itu beda, saudara. Alhamdulillah, segala puji, alif lamnya bermakna li ta'rif, tapi di sana menunjukkan lil jami, keseluruhan puji. Lillahi adalah milik Allah. Tapi hamdulillah itu pujian milik Allah. Bisa jadi cuma satu pujian di kata hamdu. Tapi kalau di alhamdu ada seluruh pujian. Itu sebabnya sama dengan assalamualaikum, dengan salamun alaikum. Kalau kita lihat beberapa riwayat, memang kalimatnya yang lebih tepat assalamualaikum, pakai alif lam, bukan salamun alaikum. Ya, itu kalau ditanya secara maknawi jelas lebih tepat assalamualaikum. Tetapi apakah salah kalau ada orang mengucapkan salamualaikum, ya? Sebenarnya ini dikembalikan kepada si pengucapnya. Kalau ini maksud salamun itu adalah salamunullah alaikum, benar. Tapi kalau salamun titik-titik nggak jelas, ya nggak benar, begitu. Jadi kembali arruju ilal qail, kembali kepada siapa yang mengucapkannya. Karena kalau yang mengucapkannya adalah, mohon maaf, orang yang tidak yakin sama Allah, salamun bisa jadi maksudnya keselamatan dari dewa, kan begitu? Bisa jadi kan? Alaikum atas kalian. Itu sebabnya kalau secara lafaz sebenarnya tidak masalah, tapi secara makna lebih tepat assalamu alaikum. Kalau secara lafaz salamu itu dikembalikan pengucapnya. Kalau yang ngomongnya orang soli, orang beriman, pasti maksudnya salamullah, keselamatan dari Allah. Tapi kalau yang ngomongnya nggak jelas siapa, ya kita nggak bisa jawab begitu. Tapi apakah berdosa dan tidak? Kalau dilihat, ya tadi kembali kepada makna sebenarnya. Kalau yang dimaksud salamun itu nggak jelas bukan Allah, ya dosa. Karena itu menggunakan salam yang bukan diajarkan. Di dalam Quran kan fa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayu bi ahsani minna. Jika kalian diberi ucapan penghormatan, maka balas dengan lebih baik lagi. Atau ada juga kalimat di dalam surat Mujadalah atau Mujadalah qadza. Jadi ada orang-orang yang mereka suka memberikan salam bukan salam yang Allah ajarkan, begitu. Allah ajarkan itu adalah assalamualaikum, begitu. Jadi kembali ke masalah saudara, kalau ditanya mana yang lebih tepat, assalamualaikum. Tapi dosakah baca assalamualaikum? Dosa tidaknya dikembalikan kepada siapa yang mengucapkannya. Kalau yang mengucapkannya orang beriman, Islam, dan maksudnya adalah salamullah, jelas tidak dosa. Tapi kalau yang mengucapkan orang nggak jelas agamanya, maksudnya dia nggak tahu, ya bisa kita menjawabnya malah jadi dosa juga. Makanya cukup alaikum saja, sama dengan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assam itu racun, assalamualaikum kan sepintas kayak assalamualaikum. Kalau cepat assalamualaikum kan begitu. Jadi kesannya hampir sama. Itu sebabnya kita menjawablah salam yang jelas, ya. Dan kita dianjurkan juga membaca salamnya dengan jelas. Assalamualaikum. Kemudian silakan. Ya, sebenarnya kalimat wassalam itu sama dengan assalamualaikum. Sama. Alif lam wassalam, bukan wassalam ya. Wassalam. Ada alif lam. Itu maksudnya assalam, sama dengan assalamualaikum. Tapi kalau wassalamun, itu yang nggak jelas. Ya, nggak jelas. Salamun itu salam apa maksudnya. Karena nanti orang mengatakan wassalamun yang dimaksud selamat pagi nanti kan. Karena salam itu selamat apa itu nggak jelas. Tapi kalau ada alif lam, wassalamu, itu alif lam itulah yang menandai atau yang membedakan maknanya kemana. Kalau assalamualaikum warahmatullahi, makanya kan kalau yang lebih lengkap
Allahnya jelas, Assalamualaikum warahmatullah. Beda. Kalimat warahmatullah itu tidak warahmah, enggak. Ya. Tapi di assalam maksudnya salamullah. Sebenarnya sama. Assalamualaikum dengan warahmah alaikum sama sebenarnya. Jika maksudnya sama-sama Allah. Karena alif lam itu yang menandai atau yang membedakan siapa yang dimaksud salam itu. Nah itu. Makanya tadi sama dengan jawaban wassalam. Kalau wassalam itu disampaikan, dijawab sebagai jawaban atas assalamualaikum warahmatullahi, berarti alif lamnya menunjukkan Allah juga. Jadi begitu. Tinggal tadi siapa yang mengucapkannya sebenarnya. Jadi begitu saudara ya secara bahasa. Kemudian sedekah sampai berhutang apakah berdosa? Ini berkaitan dengan Al-Baqarah tadi saudara ya, ayat 195. Jika Anda masih mampu menanggung hutangnya, tidak menjadikan Anda mudarat, maka boleh saja Anda bersedekah dengan hutang. Ya, karena Anda mampu. Tapi kalau Anda tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka mudarat bagi Anda. Karena berhutang itu salah satu yang semestinya dihindarkan. Ya, itu sebabnya bersedekah dengan hutang lebih baik tidak dilakukan, karena bertentangan dengan hadis nomor 654 tadi, Sahih Bukhari. Jadi khairus sadaqah makana an dhahri ginan. Sebaik-baik sedekah adalah makana yang dilakukan an dhahri ginan, dari punggung orang yang memiliki kecukupan, yang mampu minimal atas dirinya sendiri. Jadi begitu saudara jawabannya, mudah-mudahan dipahami. Kemudian hadis Abu Dawud tadi saudara, yang dilarang adalah puasa Sabtu karena hari Sabtunya. Karena hari Sabtu termasuk hari yang disandarkan kepada peribadatannya orang-orang non-muslim. Ya. Hari Sabat itu harinya. Dulu di zaman Bani Israel itu hari ibadahnya orang Yahudi. Ya. Jadi yang dilarang itu puasa karena lita'azim, memuliakan hari Sabtunya. Tapi kalau kita puasa pas jatuh di hari Sabtu, tapi bukan karena hari Sabtunya, puasa Daud, puasa Abyad, ya, atau puasa katakanlah tanggal 9 dan 10 Asyura misalkan, boleh, ya, tidak bertentangan. Yang dilarang itu Sabtunya, ya, karena Sabtu, ya. Ya, tapi pas kita puasa Daud jatuhnya di Sabtu, boleh saja, karena yang dimaksud puasanya bukan hari Sabtunya. Puasa Daud jatuh di hari Sabtu. Tapi kalau puasa karena hari Sabtu, itu yang terlarang dengan riwayat nanti. Ya. Jadi diskusi ahli hadis tentang ada menyatakan mudharib, ada menyatakan ini kuat, sahih, itu adalah diskusi yang memperkaya maknanya sebenarnya. Bukan kemudian menjadikan kita tidak berani berpuasa hari Sabtu karena puasa apa tadi abyad, ya. Jadi puasa abyad di hari Sabtu boleh-boleh saja. Ya. Itu saudara ya jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ya kita cukupkan ya, saudara. Baik, saudara Yohan Billah Rahimahullah, demikian kaji kita malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi kebaikan bagi kita semua. Allah melapangkan hati kita di dalam memahami hidayah dan petunjuknya. Kita diberikan kekuatan hati untuk meneladani dan mengenal lebih dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, mari kita akhiri dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal afiyata wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa ghadabika wan nar.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita akhiri dengan sama membaca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.